Nah, ini beberapa penggalan cerita ya yang apa namanya saya bisa sampaikan. Ada cerita sang pemburu kebenaran Salman Al Farisi ya itu. Itu kalau bisa diperbesar itu ada gambar Hansip itu, Bro. Mana ada gitu di zaman Salman Al Farisi pakai baju Hansip. Itu ada baju Hansip itu. Iya, iya, iya. Bisa dilihat itu. Kemudian resolusi jihad ya. Ternyata teman-teman di pondok pesantren ini tidak hanya apa namanya menarasikan cerita tentang sahabat Nabi, tapi juga sejarah nasional gitu ya. Resolusi jihad yang di apa namanya yang diberi judul Setetes Embun di Tengah Padang Tandus. Kemudian juga ada cerita sejarah lokal tentang Syekh Maulana Ishak gitu. Syekh Maulana Ishak ini kan cerita yang berkembang di daerah kami ya. Ayah dari Sunan Giri ya kalau tidak salah ya. Iya, yang iya. yang melakukan perjalanan untuk apa mengislamkan daerah Banyuwangi gitu ya sampai ke tempat kami ya. Di tempat kami ada petilasannya itu Prof di daerah Pecaron gitu. Nah, itu juga diulas gitu. Nah, saya melihat bagaimana kemudian daerah daerah kami ini sangat dinamis gitu. Orang-orang Madura di tempat kami ini sangat dinamis dalam hal beradaptasi gitu ya. Beradaptasi dengan apa yang mereka apa namanya apa yang mereka angkap gitu ya. Modernitas, wacana lokal, wacana Islam. Jadi Islam itu sangat dinamis sekali di tempat kami gitu. Tidak yang pakem-pakem banget gitu. Jadi kita Ya, memahami Islam itu ini sangat kultural sekali. ini justru bagus lah ya. Yang gini ini Ya, yang harus diangkat, terus dipublish gitu ya, bahwa betul. sebetulnya yang demikian ini yang bisa menerima semacam bermacam-macam tadi itu, Betul. Bhinneka Tunggal Ika itu bisa nggak ribut gitu loh, bahwa oh ternyata Islam itu bisa disampaikan dengan berbagai cara, dengan Betul. ya dengan apa ya, cara-cara yang bijak lah ya, cara-cara yang bijak, tidak apa membuat sesuatu menjadi damage ya. Makanya tadi puji-pujian tadi nanti Pak saya minta dikirimin Siap, data-datanya siap. ya, karena Siap. itu penting ya, penting sekali bahwa ada kita ini kalau memang ya statistik ya, soal statistik ya, pemeluk agama Islam itu kan memang besar ya, ya entah 90%, entah 85% gitu ya. Dari hal-hal yang seperti ini harus dijelaskan. Loh ini loh dulu kalau di Jawa, Madura sampai ke Jawa Timur ini, sampai ke Jawa Barat, Sunda apa itu kalau ditelusuri dulu ya banyak banyak juga yang membawa agama Islam masuk ke Indonesia itu kan banyak itu. Ada yang dari langsung hujat, ada yang melalui Cina, kan gitu. Ada yang Betul. melalui Cina. Nah, versi-versi yang begitu itu tentu akan menghasilkan sesuatu perpaduan yang kalau saya malah indah. Ya, Indah betul. dan kaya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pangeran, kalau orang Jawa mengatakan itu pangeran gitu ya. Itu begitu luhurnya, begitu sabarnya, begitu pemaafnya, nggak dikit-dikit dihukum, nggak dikit, malah dimaafkan. Jadi yang nakalnya seperti apa ya dimaafkan, yang dugalnya seperti apa ya dimaafkan. Ya ini ya memang cara pendakwah, atau kalau kita kalau di dalam agama Kristen penggembala ya, menggunakan bahasa lain ya, tapi mirip-mirip lah. Itu memang harus merakyat dan memasyarakat. Terus dalam penyampaiannya itu harus ada improvisasi tadi. Improvisasi, termasuk kita itu mau mengajarkan itu kebudayaan kita itu gimana, anak-anak kita itu mau dibawa kemana sih. Ini kok kita itu banyak mengkiblat, terlalu banyak yang ke barat, apa semua yang dari barat itu baik. Nah, ternyata kan terjadi benturan-benturan cukup berat juga. Tidak semuanya pas. Ya, termasuk apakah itu penerapan demokrasi ini, penerapan ini pemerintahan ini, versi-versi macam-macam. Tapi ini bagus sekali, Mas Jaya.
Nah, ini silahkan saja dilanjutkan Mas Charles. Ini masih Oke. Nah, di dalam realitas panggung ini sebetulnya Pak Kiai ya beserta timnya ini juga menghadirkan realitas kebinekaan gitu. Khususnya di cerita resolusi jihad ini, Bro. Jadi di dalam resolusi jihad ini yang ditampilkan itu ya, yang dinarasikan itu tidak hanya berbahasa Madura, tapi juga ada yang berlogat Batak gitu ya, ada yang berlogat Jawa gitu. Saya menarik. melihat ini cerdas sekali nih Kiai menarasikan apa namanya, memposisikan peran gitu ya. Saya melihat oh ini menarik ini kebinekaan yang harus Iya, iya. dipupuk gitu ya. Iya, ya Dan kalau boleh kalau saya diperkenalkan lah dengan kiainya boleh ini. boleh Bro, boleh. Nah, oke, bisa next mungkin. Nah ya ini saya secara keseluruhan. Jadi ini bedanya antara seni tradisi dengan seni yang bersifat pesantren ya Prof. Jadi teman-teman di pesantren itu menggunakan teks. Jadi menggunakan naskah gitu ya, menggunakan naskah cerita sama seperti teater gitu. Nah ini contoh potongan naskahnya. Ini saya coba saya coba scan. Nah dalam realitas itu saya bisa melihat ada beberapa nilai yang mereka coba suguhkan gitu ya. Yang pertama tentu saja nilai kesenangan gitu. Karena kalau kata Kiai itu begini, orang Situbondo itu sudah sering melihat tontonan yang sifatnya hiburan gitu. Jadi si Kiai ini ingin menampilkan tidak hanya hiburan, tapi juga ada nilai-nilai yang lain gitu. Nilai patriotik gitu ya. Kemudian ada nilai pengetahuan karena yang dibahas itu adalah sejarah gitu ya. Sejarah Islam, dan yang terakhir adalah pendidikan gitu. Jadi saya bisa melihat betul bagaimana nilai pendidikan itu bisa dipresentasikan gitu ya. Bagaimana kita harus menghadapi keberagaman gitu ya, keberagaman dalam hal suku, agama gitu. Kemudian keberagaman dalam hal menyiasati modernitas gitu. Jadi itu terlihat sekali gitu. Bagaimana spiritual itu dihadirkan di atas panggung gitu. Jadi ini yang saya tangkap dari beberapa lakon Tabuhan Wali Songo. Oke, next. Oke, bisa next, Mas. Iya. Nah, ini berikutnya, Prof. Kalau tadi itu teater ya, teater tradisi. Ini kayak yang di depan ini kayaknya kamera ya. Iya, kamera. Ini saya rekam bersama Mas Fendi juga. Mas Fendi ini tim saya, Prof. Dan teman-teman ya. Ini yang menarik juga di situ Bondo. Kalau di Madura Mamaca ini bisa dikatakan seni pertunjukan yang sifatnya auditif gitu ya. Seni pertunjukan yang didengar gitu ya. Masyarakat itu menikmatinya dengan cara mendengar, Prof. Jadi ditaruh di speaker gitu ya. Kemudian satu kampung itu menikmati dengan cara mendengar gitu. Tapi di situ Bondo itu berubah gitu. Seni pertunjukan yang tadinya auditif itu dicoba untuk divisualisasikan gitu. Bagus. Iya, jadi saya menangkap kreativitas itu. Kalau dihadapkan dengan pakem ini mungkin menabrak pakem gitu ya. Mamaca itu ya harusnya auditif itu, tapi orang-orang di tempat kami itu mencoba untuk berupaya untuk mengembangkan gitu ya, mengembangkan ini itu. yang bagus juga yang melakukan improvisasi ini, makanya iya, gitu. yang muda-muda ya. Jadi kalau yang tua-tua itu ini harga mati ya, yang muda-muda harga mati plus gitu loh ya, harga mati plus. Ditawar. Ya. Jadi ini ada semacam panggung seperti yang teater tadi ya. Jadi seolah-olah ini yang membaca ini ada di atas panggung, dan ternyata memang benar itu. Ketika kami mencoba untuk menyaksikan pagelaran ini, kami berusaha untuk di-framing gitu ya. Tatapan kami itu berusaha untuk difokuskan gitu. Jadi semacam mencuri perhatian sebetulnya bagaimana penonton ini bisa difokuskan pada si pembaca. Kalau di pergelaran yang biasanya itu kan kita nggak fokus ya Prof, karena nggak ada titik poin fokusnya gitu ya. Nggak ada panggungnya kan gitu. Tapi ketika seperti ini kita bisa fokus, dan menurut saya ini adalah salah satu realitas ekspresi yang perlu diapresiasi gitu. Bagaimana orang-orang di daerah kami di Tapal Kuda ini berusaha untuk mencoba untuk keluar dari tekanan gitu. Karena kalau nggak begini nggak payu katanya. Saya kalau nggak gini nggak payu Mas gitu. Ini kan menarik gitu ya.
Iya, Bagaimana orang-orang tradisi itu berupaya untuk ini ya tetap eksis gitu. iya. Ini Kalau coba tetap. di wayang itu ya, di wayang Jawa itu Ya, karena dalang muda ini. Dalang muda yang ya, tahun itu baru saja meninggal dunia. Itu kan kreatif sekali. ya, Pak Jalan Pak Suseno atau apa itu ya, ya, namanya. Mas Seno, Ya, ya betul. itu saya suka itu. Saya senang. Jadi ini kreativitas ini, Betul. pakem-pakem lama iya, tapi yang masa kini ini masukkan juga. Betul. Jadi boleh juga Bagong itu menasihati politik boleh saja. Gitu loh. Betul, 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 betul sekali. Iya. Saya sepakat itu, Prof. Oke, bisa lanjut. Nah, ini juga beberapa realitas seni pertunjukan yang bisa saya share ya. Yang di kiri ini namanya dungdungan, Prof. Kalau orang Bondowoso nyebutnya katepongan. Mungkin teman-teman baru melihat juga ya. Ini tungtungan itu musiknya seperti bonang ya itu ya kayaknya ya. Itu kendang, Prof. Jadi ada banyak Yang kendang gitu ya. kendang sebelah kanan, yang kelihatan sebelah kanan kendang. Terus yang Kendang di depan, semua. Kendang semua, oh, Bro. oh kendang, Iya, iya ya. kendang semua. Saya nggak kelihatan Nah, dari sini ya, ya, ya. Kendang ya bagus lah. saya pernah membicarakan ini di forum yang itu, yang di Amerika. Jadi saya diundang untuk ngomong ini, untuk ngomong dungdungan ini. Menariknya karena begini, Bro. Selama ini itu asosiasi gamelan kan selalu dengan logam gitu ya. Iya. Orang-orang Madura di tempat kami itu bermain gamelannya pakai gini, pakai kendang gitu. Jadi kendang itu di stem atau di tala gitu ya, di tala sehingga bunyinya itu sama seperti nada di dalam gamelan gitu. Jadi Mengikuti anu ya, iya, sonisasi. iya bisa dibayangkan gitu. Bisa mungkin Prof bisa membayangkan ya bagaimana bunyi kendang kok bisa seperti bunyi gamelan gitu. Saya tanya itu, ini kenapa Wah, sih? ini Kenapa bisa begini gitu? Saya tanya itu, Bro, ini kenapa Pak kok bisa begini? Ternyata ada hal yang menarik. Ternyata di tahun itu Pak, pada waktu itu masih baru-baru merdeka katanya. Pada waktu itu mereka ini masih ada anggapan bermain gamelan itu haram gitu. Jadi ternyata pada waktu itu wacana yang berkembang di tempat kami di Tapal Kuda ini iya, bermain iya, gamelan haram gitu. Karena dekat dengan Hindu, mungkin sama seperti Sang Hyang Widi tadi gitu. iya, 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 ya, Lalu ini ya, orang lalu ya. orang Madura di tempat kami itu punya siasat gitu. Gimana caranya kita bisa main gamelan tapi nggak dikatakan haram gitu. Jadi menyiasati kendang itu dibunyikan kayak gamelan gitu. Nah, cara pikir seperti itu menurut saya ini cerdas sekali orang-orang Madura ini. Kan cerdas Dia, mirip dengan Wali iya, Songo itu, mirip iya dengan gitu. Kalijogo, Disiasati gitu. mirip dengan Sunan Kalijogo kan gitu. Karena katanya ada hadis yang membolehkan kalau alat musiknya kulit nggak apa-apa katanya. Nah ini yang ini celah gitu. Orang Madura itu kan pinter cari celah gitu, Bro. Ini ada celah nih. Gimana kalau kita buat kendang pakai kulit tapi bunyinya gamelan gitu. Iya, Nah itu kan ini kalau anu kan rebana ya, rebana betul. halal. Yang Ya, gong nggak boleh. Gitu. nggak boleh. Nah ini disiasati. Gongnya pakai jidur ini, Bro. Gongnya Oh iya, pakai beduk gitu. oh iya beduk itu persis ya, Itu jadi beduk. gong. Kendang ini jadi kendang. Sementara Oh, yang tiga kendang kecil ini jadi saron. oh Nah, iya, saya iya. melihat ini kecerdasan yang menurut saya ini menarik bagaimana orang bersiasat terhadap situasi gitu. Orang Madura itu sudah punya cara begitu gitu di zaman dulu gitu. Nah, ini barangkali satu-satunya, Iya, Bro, iya. gamelan Ini kulit yang yang ada di sebelah Indonesia. kanan itu apa? Yang sebelah kanan, gambar Nah, sebelah kanan. yang sebelah kanan ini pocion. Ya, pujian, Bro, pujian. Oh, Ya, ini pocion. yang saya cari-cari ini Ya, ya. termasuk rekamannya dengan rekam. Ada Kalau di bisa Maduri Sons. ada Di Maduri liriknya, Sons ada, Bro. liriknya ya. Oh iya, siap. Liriknya itu kalau bahasa Madura, ya kalau saya kan ngerti ya, lirik Madura itu saya ngerti. Tapi kan penonton itu ingin melihat kalau Maduranya ini bahasa Indonesianya apa, gitu loh. Oh iya, iya. Oh, jadi nanti kalau anu sempat, kalau nggak sempat ya Madura saja juga nggak Siap. apa-apa. Saya itu nanti saya siasati Ya, lah. iya. Ini juga ada hal yang menarik di Pocian ini yang bisa saya sampaikan karena di sini ada Pak Adrian dan Mas Wendy ya. Di Pocian ini ada banyak sekali kata-kata arkais sebetulnya. Ada banyak kata-kata yang saya nggak tahu ini artinya apa gitu ya. Jadi misalkan kayak gertem gitu atau hong atau apa gitu-gitu masih banyak sekali itu.
Mungkin nanti saya bisa share link share link pertunjukan ini, dan Mas Fendi dan Pak Adrian barangkali bisa melihat ini kata-kata ini apa dalam bahasa Madura, itu artinya apa itu. Iya, iya. Karena ketika saya tanyakan itu, Prof, ini bahasanya apa sih Mas gitu. Pak, ini bahasanya apa? Saya nggak tahu juga artinya apa gitu. Artinya kan sangat sangat tua sekali ini, tradisi ini sangat tua. Tapi iya, itu kan bisa saja bahasa Madura lama, ya. Iya betul, arkais. Kalau Jawa itu Jawa kuno, Jawi kuno, gitu ya. Sampai-sampai saya Betul. orang Jawa saja yang Jawi kuno juga nggak tahu kan. Nggak tahu. Dan ini banyak sekali, Prof. Di tempat saya ada banyak sekali. Saya mengamati waktu itu penelitian dengan teman-teman itu ada sekitar 10-an itu, 10 jenis pocian yang berbeda itu. Ada 10 jenis pocian yang berbeda-beda itu. Nah, nanti ya barangkali akan saya rekam dan bisa di-share ke teman-teman ya supaya bisa melihat kata-kata arkais. Kayaknya balai bahasa juga rutin juga itu mencari kata-kata arkais di tempat kami itu ya. Salah satunya juga merekam pocian ini. Pujian ini. Oke, next. Mas Jaya ya. Mohon maaf Mas Jaya untuk sementara saya ucapkan terima kasih luar biasa ini. Ini bagi saya ini adalah tokoh muda ya, yang memberikan semangat ini. Pak Adrian, iya, Pak. Saya persilakan memberikan masukan-masukan ini pas ini. Pas kita tunggu. Ya silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya malam ini sangat gembira, gitu. Senang sekali melihat sosok Mas Jaya. Karena apa? Memang itu yang saya harapkan. Jadi dari dulu saya memang Mas Jaya sudah membaca buku Doton Kun, sudah Basic Maduration, Helen Bufir juga, terus bukunya Mas Zulkarnain seperti Tuk Tuk dan Kecungan. Itu alhamdulillah. Ya, itu menambah wawasan saya tentang kemaduraan dan juga seni musik tradisional itu. Iya. Ya, dari saya gitu aja, Pak Dim. Saya hanya bergembira aja. Oh iya. Tapi di sini ada menambahkan dari gambar-gambar yang ada di buku The Tongkuns The Maduration itu. Memang betul, Tuk-Tuk itu memang aslinya itu ada 5. Ada 5. Tuk-Tuk itu 5. Ya, itu berasal dari Bangkalan memang. Ciri khas Bangkalan. Nanti perkembangannya itu nanti bisa ke musik patrol Jember, terus di Madura Timur itu ada tungtung istilahnya. Itu meskipun di daerah Bangkalan sendiri, Tuk-Tuk itu mempunyai nama-nama yang berbeda, tapi tetap 5. Kalau ada 6, ada 7 itu adalah pengembangan, variasi gitu. Iya. Dan iramanya itu saya di beberapa lagu Madura saya itu saya masukkan irama tuk-tuk Kelapayan sama tuk-tuk Sapeh. Itu saya punya 5 irama yang sudah tertulis dengan nebalok. Wah, saya sudah punya. Menarik, Pak. Saya bisa baca nggak ini, Pak? Bisa nanti tak cari Mas Jaya ya. Oke, wah ini tambahan ini. Terus masalah itu musik renting itu ya, itu sebenarnya memang bukan alat musik Madura. Di Madura memang di Bangkalan itu disebut ginggung, Mas. Ginggung. Musik ginggung. Yang renting itu tadi itu. Ya, ada 2 Pak Adrian yang saya tahu itu, satu di daerah Bangkalan, kemudian satu di Sumeneb yang ada ekornya, Pak. Ya, ada ekornya ya. Jadi rentingnya ada ekornya. Kalau nggak salah sekarang juga ada di Museum Sumeneb kalau nggak salah. Ya. Renting itu. Terus juga ini yang menarik mungkin Mas Jaya nggak ditampilkan tadi di buku The Tongkuns The Maduration itu ada petopean. Itu adalah okarinanya Madura itu sebenarnya. Ya betul, okarina. Okarina itu. Jadi bukan hanya milik suku Indian di Bolivia di mana itu. Kita Madura dari dulu punya itu okarina itu. Petopean itu. Iya, betul. Ya, saya lupa nggak memasukkan itu ya, Pak. Ya, itu sebenarnya unik itu Mas Jaya. Petopean itu. Jadi dari saya gitu aja. Pokoknya saya sangat senang lah melihat sosok Mas Jaya menekuni hal ini, seni musik pertunjukan Madura khususnya di Tapal Kuda. Iya. Sekian Pak Dim dari saya. Ditunggu Pak Adrian. Assalamualaikum ya. Tulisannya ditunggu Pak Adrian. Ya. Mas Fendi, ya Tore. Silakan. Ini maaf gambar saya gelap di sini karena karena saya ada di tetangga situ Bondo Banyuwangi di sini gelap. Kocem ya Mas? Ada di Kocem ya? Ya. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kurang pencahayaan. Ya, untung masih ada akses internet. Tidak banyak yang saya tanggapi karena saya sebenarnya bukan orang musik, tidak mengerti orang musik. Kalau Mas Jaya dan Adrian ini, Adrian memang bergelut di dunia musik, dunia pertunjukan, maka langsung klop. Iya. Jadi kalau saya ya orang linguistik, namanya kayak vocabulary yang arkais itu memang bidang saya yang arkais, jarang digunakan. Iya. Puji-pujian tadi loh Pak. Puji-pujian itu saya tertarik. Dan yang malah sudah punah di masyarakat itu saya kalau seni pertunjukan mungkin di Mas Jaya dan Pak Adrian. Tapi kalau
Mas Jaya itu jika kesulitan ya berhadapan dengan kata-kata arkais atau memang sudah tidak digunakan lagi, ya saya backup itu. Siap, Nah, membantu iya. Mas Edi. Ini gunanya. Jadi kita sama-sama belajar di sini gitu. Ini gunanya ya. Ini di sisi sana siapa saja ya yang mau memberi masukan silakan. Silakan. Ini yang hadir siapa saja? Ini kan ini lagi gangguan teknis ini ya. Saya tidak bisa melihat siapa saja yang hadir. Ya, sepertinya hanya Berlima ya. Berlima ya? Tiga ya, Duluan semua ya teman-teman ini. Hanya 5. Ya. Iya, ini kan jam malam minggu waktunya. Betul. Mungkin nanti dilihat di channel YouTube-nya mungkin, Bro. Ya, Iya. nanti bisa dilihat di channel YouTube. Iya, ini nanti kan rekaman-rekaman ini akan kita bagi ya. Ya ini karena cuma minggu ini cuma 1 ya. Kemungkinan malah efisien. Yang kemarin itu 3. Minggu yang lalu itu 3. Jadi saya sendiri juga apalagi ya banyak lah secara teknis kadang-kadang ada gangguan ya. Seperti sekarang ini aja kan ya zaman sekarang itu kan banyak hacker yang masuk menyerang komputer saya. Jadi Didin yang ada di Surabaya itu harus mengupdate lagi komputer saya yang kadang-kadang diacak-acak oleh hacker-hacker itu. Karena kan YouTube-nya itu sudah cukup banyak sekarang ini. Bahkan yang menyaksikan itu sudah 1.400 lebih, Pak. Jadi tadi saya data terakhir saya lihat itu ada 1.400, mungkin sekarang sudah 1.500. Nah, ini yang terakhir ini, insya Allah ini malah lebih menarik lagi. Jadi data atau rekaman hari ini akan saya bawa juga nanti untuk ke Amerika ini. Saya carikan kolaborasi. Doakan saja ya, ini namanya usaha. Namanya usaha. Ya kita ini kan kita itu ada keterbatasan ya. Keterbatasan itu orang itu masih resmi dinas dengan orang itu sudah pensiun. Nggak usah di Amerika ya. Di Indonesia saja kan sudah beda gitu loh. Ketika masih ada di posisi ya, itu kalau usul itu mudah sekali. Ada apa? Pelaksanaannya. Nah, sekarang ini saya kan harus menemui langsung ya. Nah, mungkin melalui email, melalui telepon, ketemu langsung. Tapi saya lihat memang para profesor di Amerika itu kegiatannya memang luar biasa. Jadi sahabat akrab saya yang untuk ke foundation itu, ini lagi keliling sekarang ada di Denver. Ya saya kalau kirim email tuh jawabannya emailnya ini orangnya lagi tugas luar gitu loh. Kalau tugas luar tidak boleh diganggu. Ya, jadi saya harus sabar menunggu, mungkin minggu depan baru bisa bertemu yang di Iowa. Tapi dalam waktu dekat saya akan kontak dengan teman saya yang di South Carolina. Barangkali, ini namanya usaha. Barangkali ini bisa terjadi kolaborasi. Nah nanti melalui Mas Jaya ya, mungkin nanti juga rundingan dengan teman-teman di Jember, rektor Jember, di departemen-departemen. Ini kalau perlu dengan usulannya Mas Nadim tadi, yang 3 semester tadi. Merdeka belajar. Nah ini jadi jangan hanya mahasiswanya ya, dosennya juga pertukaran gitu loh. Ya, termasuk ini yang saya anukan malah penulisan disertasinya Mas Jaya. Ini kalau bisa ditulis di Amerika, barangkali cari sponsor nanti bisa gitu loh. Ini lagi amin. Ya, ini kan banyak juga ini teman yang di Pamekasan, tapi ketika saya mau runding tanggal 12 kemarin itu defense disertasi. Ya, terus saya pokoknya habis selesai nanti di podcastkan saya tawarkan gitu. Itu ada judul ada yang teman kita di Pamekasan itu Pak Dr. Gani. Dr. Gani itu mempunyai disertasinya itu Babat Songenep. Nah, kemudian yang namanya lagi Bapak Effendi, bukan ini, Pak Effendi siapa lagi gitu. Itu yang kemarin itu tanggal 12 ini defense disertasinya gitu. Kalau ini saya minta Mas Jaya menyimpulkan untuk hari ini ya. Menyimpulkan hari ini. Kira-kira gimana? Dan harapan-harapannya gimana ini? Harapan-harapan ke depannya gimana? Kalau saya kan minta ini, kalau saya begini itu harus ada tindak lanjut ya. Tindak lanjut itu hanya ya sudah selesai ya sudah, bukan begitu. Bahwa kita link komunikasi ini harus kita lanjutkan. Jadi kalau tadi itu Pak Adrian itu akan memberikan, misalnya Pak Adrian tadi kan ada tambahan itu, tuk apa gitu. Kalau mereka kirimin fotonya kayak, kalau ada rekaman suaranya dikit gitu, itu kan tidak perlu full ya. Paling tidak perlu full. Misalnya saja satu bait paling enggak. Satu bait ada video klipnya itu kan indah banget gitu. Indah sekali gitu. Jadi inilah. Silakan Mas Jaya. Oke. Kalau harus menyimpulkan ini cukup sulit, tapi coba saya untuk merumuskan apa yang sudah saya ceritakan ya Prof ya. Jadi dari hasil pembacaan saya ya, belajar dari seni pertunjukan masyarakat Madura ini sebetulnya ada hal yang bisa saya ambil, saya petik gitu ya. Jadi saya membaca kebinekaan dari seni pertunjukan masyarakat Madura. Melalui seni pertunjukannya saya diajarkan untuk bersikap inklusif sebetulnya. Bersikap inklusif, kemudian dinamis dan adaptif. Itu yang tiga kata yang bisa saya simpulkan dari saya suka yang itu. Jadi memang tipe muda dan tipe modern itu memang yang itu. Jadi tidak mau dipakemi harus begini. Loh,
Ya harus gimana? Kamu harus di Bangkalan. Saya jualan sate, kamu harus jualan sate. Saya jualan di situ, kamu harus jualan. Nah, sebagai anaknya mengingatkan orang tua. Loh Pak, yang jualan sate Bapak. Ya anaknya itu mungkin bisa saja menjadi dosen. Mungkin saja jadi pilot. Gitu loh. Jadi pilot. Mungkin saja jadi apa ya, ke Amerika, sekolah. IT, komunikasi. Termasuk tadi apa, drama. Kenapa kalau India punya Bollywood? Indonesia kan harus punya. Nah ini bisa saja Indowood-nya. Jadi kalau saya sudah menggunakan istilah Indowood, itu akan dimulai dari timur. Jadi kita mulai dari situ, Bondowoso, Jember. Kita mulai, apakah mungkin kita mulai dari Madura juga? Artinya di Jawa Timur kita mulai. Tapi tidak harus. Bahwa untuk menuju goal, kita itu harus kolaborasi. Kita harus mendatangkan ahli. Kita harus banyak belajar lagi. Termasuk mengirim anak-anak kita ya ke Hollywood. Jadi jangan melihat sisi haramnya saja melulu gitu. Ini yang kita di dalam, kalau tadi saya salut sekali Pak Kiai, nanti saya minta nomor linknya ya. Siap. Ya Pak Surahman, jangan panggil Prof gitu. Saya kadang-kadang ya. Ini Pak Surahman itu senang sekali dengan para kiai ya, karena jelek-jelek saya ini ya, mbah saya itu kiai. Gitu loh. Mbah saya itu kiai, bapak saya itu menyuruh saya dulu itu hanya madrasah ke pondok, titik. Lah ke saya ya ke pondok, tapi terus ke SMP, terus ke SMA, terus ke sains, ke fisika. Tapi saya tetap saja dakwah. Jadi saya ikuti jejaknya bapak itu maunya apa? Oh dakwah. Jadi saya dia ya pernah jadi ya jelek-jelek ketua dewan dakwah itu ya pernah itu. Ya terus saya terus ke luar negeri ini. Tapi gini lah, improvisasi begini. Pak Jaya ya, tambahkan lagi, ada lagi yang anu? Sampun. 3 hal itu yang saya. Pak Adrian, kalau mau nambah? Saya kira sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Pak Fendi? Pak Fendi terputus. Ya. Jadi Bapak-bapak semua, saya hari ini sangat berbahagia sekali ya. Sangat berbahagia sekali, ternyata yang saya tunggu-tunggu sudah muncul ya. Walaupun sebetulnya sudah ada Pak Adrian, itu saya gembira sekali. Ada Bustomi yang ada di Sampang itu juga bagus. Ini ada 2 calon lagi, itu adalah Pak Effendi dan Pak Gani. Dua-duanya doktor. Jadi ini ngumpul nanti. Kalau saya mengapa saya ini bangga untuk yang dengan milenial, karena mereka mau menerima improvisasi tadi. Jadi kalau kita misalnya lagu Jawa gitu ya, lagu Jawa sekarang dikembangkan jadi campur sari. Mau keroncong Jawa, gaya Didi Kempot, gaya siapa lagi. Itu saya senang. Ya, nah saya kalau perlu nanti yang lagu-lagu Madura itu dikantrikan juga nggak apa-apa gitu loh. Saya bukan manasin loh ya. Ide menarik ya. Iya, jadi lagu country yang biasa orang koboi itu kan Tantowi ya itu Tantowi ya yang mengembangkan mengkantrikan Indonesia itu kan Tantowi ya. Nah coba sih mengkantrikan Madura ini gimana? Bisa nggak? Ya itu nggak haram kok. Ini kan cuma jenis improvisasi. Ya setelah nanti apa ya bisa saja model-model Meksikoan boleh. Tapi kan ahli musik barat kan, ahli musik barat. Ya improvisasi itu boleh. Barat ke Madura, dari tadi country dari Texas ke atau Amerika ke Madura juga nggak apa-apa. Itu yang mungkin menggereng betul-betul Indowood itu muncul itu. Semangat Indowood-nya itu. Jadi tujuan Indowood itu sudah saya sampaikan kepada Profesor Davis itu tahun 2010 ya, 2010. Jadi ya, rancangan cerita rakyat Madura itu akan menjadi komik, setelah komik itu nanti buku setelah buku terus film. Jadi film-film dari cerita rakyat Madura nanti kita ambil yang bagus, bukan hanya apa kayak lesap saja, nanti ada Trunojoyo ada. Ya masih banyak lagi. Jadi itu saya punya koleksi sekitar 50-60 cerita rakyat Madura. Belum lagi dari pengarang-pengarang yang lain yang dikumpulkan. Bapak-bapak ya semua dan hadirin semua maupun yang penonton semua, ini terima kasih ya saya ucapkan kepada semuanya. Ini adalah waktunya kita bangkit. Sudah waktunya Indonesia bangkit. Ya, sudah waktunya. Indonesia itu sudah bangkit, tapi yang bangkit sekarang ini milenial. Milenial. Tapi bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek tolong di-support dong. Milenial ini di-support. Jangan malah diancam, malah dimarahi ya. Diberi semangat, insya Allah ya. Ini Indonesia akan lebih jaya lagi. Saya kira saya tutup sekian saja. Ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Adrian. Sama-sama nanti tak ya, Mas Jaya ya. Tak kami Siap, dulu ya. Pak. Siap. Iya dikirim ya, lalu semuanya saya dikirim, termasuk puji-pujian ya. Saya lagi tunggu ini. Termasuk ini apa Pak Kiainya tadi. Ya, jangan lupa kepada rektor, kepala departemen, fakultas untuk kolaborasi. Apa yang saya katakan pesannya Mas Nadim. Ya, terima kasih. Izin lift. Ya silakan.